Pulau Kalimantan, khususnya bagian baratnya, menyimpan janji yang menggoda emas. Pada pertengahan abad ke-15, para pekerja Tionghoa tertarik oleh iming-iming kekayaan, mulai berdatangan ke pesisir Kalimantan. Mereka disambut oleh Sultan Mempawah dan Sambas yang melihat para pendatang baru yang rajin ini sebagai cara untuk menggali kekayaan mineral di wilayah mereka. Orang Tionghoa yang terampil dalam seni pertambangan dengan cepat memantapkan diri membentuk kongsi atau perkumpulan tambang. Kongsi-kongsi ini lebih dari sekadar kelompok penambang. Mereka adalah entitas yang memerintah sendiri, membayar upeti kepada sultan, tetapi sebagian besar beroperasi secara mandiri. Dengan hukum mereka sendiri, sistem peradilan dan bahkan milisi bersenjata, kongsi mengukir wilayah kekuasaan di dalam kesultanan. Kekuatan mereka tumbuh seiring dengan kekayaan mereka. Seiring berjalannya tahun dan arus migran Tionghoa terus berlanjut, kongsi menjadi kekuatan yang semakin kuat di Kalimantan Barat. Hubungan antara kongsi dan kesultanan itu kompleks. Tindakan penyeimbangan yang rumit antara kerjasama dan ketegangan. Para sultan yang menginginkan pendapatan yang dihasilkan kongsi seringkali menutup mata terhadap otonomi mereka yang semakin besar. Tetapi kemerdekaan dan kekuatan kongsi yang semakin besar ditambah dengan perselisihan tentang pembayaran upeti menyebabkan gesekan. Pada tahun 70-an, panggung telah diatur untuk perubahan dramatis dan keseimbangan kekuasaan. Seorang pemimpin karismatik asal muncul, seseorang yang pilihan kongsi dan membentuk sebuah bangsa dalam tubuh bangsa. Di dunia Kalimantan abad ke-16 yang bergejolak, Lo Fang Pak, seorang Tionghoa Hakka, muncul sebagai tokoh takdir. Tiba di Sambas sekitar tahun 1775. Ia dengan cepat memahami kompleksitas sistem kongsi dan ketegangan yang membara dengan kesultanan. Seorang ahli strategi yang cerdik dan pemimpin alami, Lo Fang Pak melihat peluang untuk menyatukan kongsi yang berbeda di bawah satu bendera. Pada tahun 1777, Lo Fang Pak mencapai apa yang tampaknya mustahil, berdirinya Republik Lanfang. Entitas baru ini, sebuah federasi dari berbagai kongsi, bukanlah sekadar kelompok nambang. Itu adalah entitas berdaulat dengan hukum, pemerintahan, dan tentaranya sendiri. Lo Fang Pak yang diakui sebagai presiden pertama Republik, mendirikan ibu kotanya di Sintang, yang berlokasi strategis di jantung kawasan kaya emas. Republik Lanfang luar biasa bukan hanya karena keberadaannya tapi juga karena bentuk pemerintahannya. Lo Fang Pak, seorang yang sangat percaya pada keadilan dan konsensus, membentuk sistem demokrasi, sebuah perubahan radikal dari pemerintahan otokratis yang lazim di kesultanan sekitarnya. He Shun Zongting, Parlemen Republik memainkan peran penting dalam pemerintahan, memperdebatkan dan memberlakukan undang-undang, mengawasi militer dan distribusi suffertizil. Di bawah kepemimpinan Lo Fang Pak, Republik Lanfang berkembang. Ekonominya yang didorong oleh emas, timah, dan perdagangan menjadi makmur. Republik mencetak mata uangnya sendiri, mendirikan sekolah dan pengadilan, dan mempertahankan kekuatan militer yang tangguh untuk melindungi kepentingannya. Lo Fang Pak menyadari pentingnya diplomasi dengan terampil menavigasi perairan politik regional yang berbahaya. Dia menjalin hubungan dekat dengan Sultan Sambas, mengakui kedaulatan nominal Sultan sambil dengan gigih menjaga otonomi Republik. Republik Lanfang melalui diplomasi yang cerdas dan pragmatisme yang sehat, berhasil mendapatkan tingkat pengakuan dari sumber yang paling tidak mungkin, dinasti Qing Tiongkok. Meskipun tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Republik, Istana Qing menerima upeti dari Lanfang secara diam-diam mengakui keberadaannya. Urusan internal Republik tidak kalah luar biasa. Lo Fang Pak, yang sangat dipengaruhi oleh cita-cita Konfusianisme tentang harmoni dan keadilan sosial, menerapkan kebijakan yang dirancang untuk memastikan keadilan dan kemakmuran bagi semua warga negara. Pendidikan sangat dihargai, dan sekolah-sekolah Republik terbuka untuk semua orang, terlepas dari status sosial. Sistem hukum berdasarkan perpaduan hukum adat Tiongkok dan tradisi lokal, dikenal karena keadilan dan efisiensinya. Republik Lanfang mercusuar otonomi dan kemakmuran menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar. Belanda, pengaruh mereka di kawasan ini terus meningkat sepanjang abad ke-19 memandang Republik dengan curiga. Sifatnya yang independen dan kontrol atas sumber daya yang menguntungkan bertentangan dengan ambisi Belanda untuk mendominasi Hindia Timur. Pada tahun 1980-an,
ketegangan antara Republik Lanfang dan Belanda mencapai titik didih. Belanda, yang ingin mencari alasan untuk menegaskan kendali mereka, menggunakan perselisihan perbatasan kecil sebagai pembenaran untuk tindakan militer. Terlepas dari perlawanan sengit dari pasukan Republik, superioritas militer Belanda akhirnya menang. Pada tahun 1984, setelah beberapa dekade kemerdekaan yang menantang, Republik Lanfang dibubarkan, wilayahnya dianeksasi ke Hindia Belanda. Kejatuhan Republik Lanfang menandai berakhirnya suatu era, sebuah pengingat yang pedih tentang sifat otonomi yang cepat berlalu dalam menghadapi ambisi kekaisaran. Namun warisan Lanfang tetap hidup. Orang Tionghoa Hakka, tulang punggung Republik, tersebar di seluruh Asia Tenggara, membawa serta kenangan akan bangsa mereka yang hilang. Di antara keturunan warga Lanfang adalah Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura, yang mengakui nenek moyang Hakkanya dari Pontianak dalam memoarnya. Republik Lanfang meskipun berumur pendek, berdiri sebagai bukti semangat manusia yang abadi, kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan pengejaran penentuan nasib sendiri dalam menghadapi rintangan seluam.